hari ini ya, untuk mata kuliah pemrograman client server. Untuk pembahasan kali ini adalah studi kasus ya. Jadi nanti kalian mencoba untuk membuat sebuah program ya. Dan ini saya rasa sudah dicoba pada awal perkuliahan ini ya, untuk membuat seperti itu, kemudian nanti mengkoneksikan menjadi sebuah database untuk studi kasus ini. Jadi pertama kalian membuat desainnya saja. Nah, kemudian nanti barulah dibuat berbasis database itu seperti apa pada saat kalian menginputkan atau mengisikan record di dalam aplikasi yang kalian buat itu nanti agar tersimpan. Karena kalau kita hanya membuat formnya saja kemudian kita inputkan akan hilang misalkan, tapi dia tidak tersimpan. Nah, tugas kalian nanti adalah membuat program tersebut menjadi berbasis database ya. Langkah-langkahnya sebenarnya sama untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi nanti kalian bisa aplikasikan pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai codingnya ya, untuk menyimpan itu seperti apa, kemudian membuat database-nya bagaimana. Itu saya rasa sudah ada di materi sebelum-sebelumnya. Dan nanti untuk materi hari ini bisa kalian akses di Classroom ya, silakan. Dan juga semua latihan ya di setiap perkuliahan kita itu nanti untuk disimpan ya, karena nanti akan saya minta pada saat akhir UAS ya, atau ujian akhir itu nanti semuanya dikumpulkan untuk file dari Visual Studio-nya, bukan capture atau screenshot-nya ya, tapi adalah programnya, program mentah dari Visual Studio atau VB.NET ya. Oke, seperti itu ya. Untuk pertemuan kali ini, studi kasus ini saya jelaskan sedikit. Nah, ini nanti seperti yang tadi saya katakan ya, tujuan dari perkuliahan kali ini adalah membuat program aplikasi yang berbasis database. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya saya rasa sudah masuk ke database ya, karena untuk mengkoneksi dan database juga sudah pernah saya jelaskan. Jadi nanti kalian tinggal membuat formnya terlebih dahulu seperti ini, baru nanti koneksikannya agar tersimpan di database itu seperti apa, bagaimana. Nah, codingnya bisa kalian lihat di di pertemuan yang sebelumnya ya, ataupun latihan-latihan yang sebelumnya itu nanti bisa kalian aplikasikan, belajar untuk mencoba ya, dalam artian kalian mengisikan mulai dari form yang kosong akan menjadi sebuah program nanti ya. Jadi di sini dijelaskan juga menggabungkan beberapa materi yang kita bahas sebelumnya ya. Nah, kita garis bawahi di sini ataupun kita berbesar ya. Nah, kita garis bawahi karena pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita sudah membuat beberapa aplikasi, kemudian sudah juga menggunakan database. Maka dari itu hari ini kita mencoba studi kasus. Apakah kalian selama untuk pertemuan sebelumnya itu sudah paham atau belum, nanti akan kelihatan pada saat kita membuat
studi kasus seperti ini. Untuk formnya, tampilannya itu seperti ini. Silahkan kalian buat seperti yang ada di contoh ini ya. Jadi nanti kalian membuat form baru dengan nama seperti ini mungkin ya. Kemudian ada file name-nya, ada kode, nama customer, alamat lengkap, tanggal, kriteria kendaraan, jenis kendaraan, jadi harga kendaraan, diskon, subharga, pajak, total harga. Ini adalah showroom ya, showroom untuk sepeda motor. Contoh dari form yang akan kita buat atau aplikasi yang kita buat itu seperti ini. Kalau membuat tampilan form seperti ini saya rasa tidak ada yang kesulitan ya. Nah, nanti untuk codingnya baru mungkin kalau memang agak bingung kalian tengok di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Misalnya akan kita masukkan ini hampir sama ya, nanti di pertemuan-pertemuan belakang itu kode customer, kemudian ini agar tersimpan di dalam sebuah database itu bagaimana untuk pengkoneksiannya itu sudah ada semua di pertemuan sebelumnya. Jadi ini adalah penggabungan dari materi-materi yang kita sebelumnya menjadi sebuah studi kasus ya, mengetes intinya seperti itu. Nah di sini skenario dari formnya itu adalah program daya pratama, adalah program yang digunakan untuk mengetahui total harga yang dibayar oleh pembeli. Jadi nanti semacam kwitansi untuk pembelian barang berupa sepeda motor ya atau kendaraan. Dan mungkin nanti untuk di sebuah aplikasi tersebut di PT Daya Pratama ini nanti akan keluar output seperti halnya kwitansi atau resi. Nah, ketentuan formnya itu yang pertama adalah di sini ya. Data yang diinput adalah kode transaksi, nama customer, alamat lengkap, kriteria kendaraan, dan jenis kendaraan. Ini adalah yang diinput datanya ya awalnya. Kemudian kode tidak boleh kosong, apabila tidak muncul pesan kode tidak boleh kosong di sini ya. Jadi kode di sini ada yang wajib ya, dan tidak boleh kosong. Kalau kosong tidak bisa diinputkan. Jenis kendaraan akan muncul otomatis sesuai dengan pilihan kriteria kendaraan, kriteria sport, kriteria bebek. Contohnya di sini sport ada Mega Pro, misalnya Tiger. Nah untuk kriteria bebeknya ada Supra Fit, Supra X. Nah ini aja contohnya seperti itu. Di sini otomatis ya. Pada saat kalian milih bebek misalkan, nah di sini diklik, itu nanti otomatis akan keluar berapa banyak yang kalian inputkan ya, tergantung untuk di properties yang kalian atur di dalam formnya di Visual Studio seperti itu. Nah harga kendaraan akan muncul otomatis sesuai dengan jenis kendaraan yang dipilih. Nah, harga kendaraannya sudah ada di pengaturan. Katakan kita memilih sebuah motor kriteria Sport Mega Pro. Nah di sini sudah ada rumusnya ataupun sudah kita masukkan untuk codingnya bahwa Mega Pro tersebut misalkan harganya 20 juta. Nah, nanti pada saat kita klik untuk Mega Pro nanti otomatis untuk harga kendaraan di sini sudah tampil seperti itu ya. Nah misalnya di sini maaf tadi ada 26 juta, misalkan Tigernya 24 juta, Supra Fit 10, Supra X 15. Ini malah kebalik ya. Nah, misalnya seperti ini.
Nah, diskon ini akan didapat dari 5% dari harga kendaraan. Nah, ini ada rumusnya di codingnya nanti. Nah, pada saat kita mengambil sebuah motor Mega Pro, kemudian kita kalikan 5%, dan itu adalah diskonnya. Karena diskon di sini berlaku untuk 5% misalnya. Nah, subharga didapat dari harga kendaraan dikurangi diskon. Nah, jadi nanti untuk subharganya ya, setelah kita kurangi diskon itu jadi berapa? Ini juga ada rumusnya ya. Kemudian pajak didapat dari 10% dari subharga. Nah, setelah ketemu subharganya itu akan dikalikan 10%. Nah, kenapa? Karena di sini ada pajaknya. Kemudian total harga didapat dari subharga plus pajak di sini. Oke, jadi seperti itu untuk ketentuannya. Fungsikan tombol baru dan keluar sesuai dengan fungsinya. Baru keluar. Nah, baru ini kita mau menginput data baru. Kalau keluar ini nanti kalian keluar programnya ya. Exit ya. Nah, seperti itu. Di sini ada baru sama keluar. Ini kan masih berbentuk seperti halnya untuk penginputan saja. Nah, tugas kalian setelah membuat semua ini untuk rumus-rumus dan lain sebagainya sudah kita masukkan, dan sudah muncul dengan benar, misalkan harga 21 juta dikalikan 5% itu ketemunya berapa, sudah ketemu semuanya benar, baru kasus dari yang kita bahas untuk studi kasus kali ini untuk pertemuan ke-13 ini adalah merubah program data menjadi pemrograman base data. Nah, berarti nanti ada save ya. Di sini ada save-nya. Nah, karena di sini kita baru sama keluar saja, nanti ada tombol save. Nah, pada saat kita save itu nanti akan tersimpan di ke dalam database-nya. Itu adalah tugas kalian. Ini adalah sebenarnya sudah ada semua ya di materi-materi sebelumnya, penggabungan. Kalau untuk materi sebelumnya kalian sudah membuat dan sudah fungsi ataupun jadi nanti kalian tinggal bisa dikatakan mungkin bisa mencontoh ya. Boleh, kalau memang hampir sama kalian kopas saja untuk codingnya atau scriptnya. Nah, kalian tempelkan sesuai yang kalian butuhkan. Misalnya harga kendaraan di sini kan sudah diskon akan didapat 5%. Misalkan kita menentukan diskon ya. Kalau harga kita inputkan secara manual di scriptnya, nah diskon juga kita inputkan di dalam coding atau scriptnya. Harga itu dikalikan 5% dari 5% ya. Jadi nanti akan ketemu subharga atau harga yang sudah mendapatkan sebuah diskon. Nah, seperti itu dan seterusnya ya. Jadi tinggal kalian otak-atik nanti dengan melihat contoh-contoh yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya itu kan ada ya. Kemudian ada nanti pada saat kalian koneksikan dengan database itu tentunya nanti akan ditambahkan sebuah tombol lagi, yaitu save, untuk menyimpannya, karena nanti akan agar berbasis apa tadi, database. Nah, database ini kalau kita save nanti akan tersimpan otomatis di database yang kita buat di Visual Studio tadi. Paham ya untuk studi kasus hari ini ya. Jadi nanti kalian membuat terlebih dahulu, barulah dikoneksikan ke database atau dibuatkan sebuah database. Kalau kalian memperhatikan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini saya rasa tidak ada kesulitan. Boleh nanti kalian mencontoh atau mengcopy paste kalau memang memungkinkan ya. Jadi untuk mempercepat seperti itu boleh. Kalian bisa contoh untuk save itu ternyata
codingnya bagaimana. Nah, itu bisa kalian contoh, tempelkan di situ, sampai nanti programnya bisa jadi fungsi dan bisa tersimpan ke dalam database. Sesuai untuk database menyesuaikan namanya ya, jadi semuanya bisa diatur nanti ya untuk scriptnya. Kalau untuk database penjualan, berarti nanti di dalam script tentunya untuk saat kita save ataupun menyimpan itu akan dengan nama database penjualan agar bisa tersimpan di database tersebut. Seperti itu ya untuk studi kasus pertemuan hari ini. Saya rasa cukup jelas, sudah saya sampaikan ataupun jelaskan dengan jelas ya. Tinggal kalian coba. Nanti untuk hasil silahkan disimpan terlebih dahulu ya. Pada saat UAS itu baru saya minta dikumpulkan di semuanya ya. Lantian-lantian tersebut dikumpulkan di dalam satu folder ke dalam Classroom nantinya. Oke, untuk pertemuan hari ini, untuk mata kuliah pemrograman client server untuk pertemuan ke-13 untuk pembahasan kita adalah studi kasus ya, membuat studi kasus dengan VB.NET ataupun menggunakan software Microsoft Visual Studio ya. Ini saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir untuk mengikuti perkuliahan hari ini ya. Untuk segera nanti dikerjakan, bisa dibuat, boleh kalau memang bingung mungkin boleh ya untuk bekerja sama atau belajar kelompok boleh. Jadi nanti kalian lihat di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di resume ya, nanti akan membuat sebuah kasus tersebut. Nah, ini adalah penggabungan tadi ya, penggabungan dari beberapa materi sebelumnya menjadi sebuah studi kasus. Oke, terima kasih saya hari untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih.